berkarya, tapi jangan sampai yang muda lupa sama budaya. Mungkin itu adalah kiasan yang tepat bagaimana kita melihat generasi muda sekarang kembali lagi untuk menjaga tradisi. Dan sosok yang satu ini juga sudah tidak perlu diragukan lagi untuk bagaimana beliau memodernisasikan, tapi tetap dengan nuansa-nuansa yang dahulu tidak pernah dilupakan. Kita akan berbicara langsung, ngobrol lebih banyak bersama Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro 10. Kanjeng Gusti. Selamat siang Mbak Ovi, apa kabar? Selamat siang, baik. Senang sekali bisa langsung datang ke kediaman Kanjeng Gusti di Puro Mangkunegara. Terima kasih juga udah berkunjung ke tim Antara juga. Terima kasih. Kanjeng Gusti, banyak sekali fakta-fakta menarik tentang Kanjeng Gusti di sosial media, mulai dari kesukaan Kanjeng Gusti terhadap Steven Gerrard, Liverpool dari kecil, SD. Dari kecil, dari umur 4 tahun. Dari umur 4 tahun. 4 tahun, ini ya, You Never Walk Alone ya. Betul. Terus juga bagaimana Kanjeng Gusti menyukai musik, Coldplay salah satunya, lalu fotografi, traveling, dan masih banyak lagi. Ya. Apa yang masih publik belum ketahui tentang Kanjeng Gusti? Mungkin ada satu Selain itu ya mungkin ya. Ada satu saya mungkin. Apa itu? Tipe ideal sebagai pendamping. Biasanya belum ada yang bahas. Sosok ideal yang ingin yang ingin bersama Kanjeng Gusti itu yang seperti apa? Sudah simpel aja lah, mungkin yang bisa selalu ada di suka dan duka. Okay. Tapi satu fakta mungkin. Apa itu? Cita-cita ya dulu. Nah, cita-cita saya itu cuma satu, itu jadi duta besar. Ya karena dulu eyang saya dari ibu. Itu beliau dulu duta besar di Jepang di tahun 80-an. Nah itu sejak saya ingin bisa mencapai hal yang sama lah, terinspirasi dari eyang tentunya untuk jadi duta besar. Ya semoga suatu hari ya Mbak ya. Iya. Berarti masuk kemarin dengan background sebagai lulusan Fakultas Hukum, terinspirasi dari kecil berarti. Karena melihat sosok eyang. Betul, sebenarnya dulu ngambil hukum karena mau belajar tentang hukum internasional, kemudian jadi diplomat dan dari situ berkarir di Kemenlu ya berarti ya. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu malah ketarik ke dunia corporate. Makanya setelah lulus saat kuliah juga belajar hukum bisnis. Setelah lulus juga jadi lawyer corporate di Jakarta waktu itu. Menyenangkan nggak? Menyenangkan. Jadi lawyer. Menyenangkan. Tentu belajar banyak sekali ya, terutama dari sisi etos kerja lawyer jamin cukup tidak bisa diprediksi ya. Sangat panjang, bisa dari pagi sampai pagi, tentu dengan tekanan dan persaingan yang luar biasa juga. Itu suatu pengalaman yang menurut saya luar biasa sekali lah, dan itu menjadi modal ya di sekarang ini ya, untuk bagaimana dengan spirit, dengan semangat yang sama, dengan energi yang sama untuk saat ini 100% tentu untuk pengembangan Mangkunegara. Saya setuju, mungkin kalau melihat juga sosial media, berbagai pemberitaan etos kerja yang dulu ternyata dibawa ke sekarang ya. Kanjeng Gusti tiba-tiba sudah ada tempat A, lalu tempat B, bertemu dengan sosok A, sosok B. Nggak bisa diem Kanjeng Gusti ya, karena memang spiritnya masih ada, masih muda gitu. Betul, karena saya mikir ya mumpung masih muda, masih energinya juga masih tinggi ya, level energinya. Tentu dengan segala kesempatan dan segala waktu yang ada, saya coba untuk maksimalkan, terutama di 1 tahun pertama. Tentu kan banyak sekali yang saya juga harus pelajari juga, banyak yang saya harus pertimbangkan juga Mbak. Jadi itu kesempatan yang bagus lah untuk bisa mempunyai wawasan yang lebih luas, pengalaman yang lebih banyak. Karena saya cukup yakin Mbak, saya di hidup itu salah satu hal yang kita tidak bisa pelajari atau kita tidak bisa beli gitu kan, itu adalah pengalaman gitu. Jadi 1 tahun itu saya rasa pengalaman yang luar biasa dan menjadi modal, menjadi fondasi untuk kedepannya ya, dari hal-hal yang positif maupun yang negatif juga. Jadi semua saya anggap jadi pelajaran. Betul. Ya. Mungkin Kanjeng Gusti jika juga melihat track record sekarang, bagaimana setelah 1 tahun kepemimpinan banyak yang berubah, khususnya sudah mulai masuk ke generasi milenial, generasi Z juga seperti Kanjeng Gusti. Bagaimana yang dahulunya kita mungkin melihat sosok budaya terkesan kuno, tapi sekarang orang-orang generasi milenial, Gen Z kembali lagi dan mulai menyukai. Ini sebuah strategi juga dari Kanjeng Gusti atau seperti apa pendekatan yang dilakukan? Betul, karena saya rasa generasi muda itu penting sekali ya, karena tentu kebudayaan itu untuk bisa terus lestari, bisa terus berkembang itu kan juga butuh proses regenerasi, tidak boleh terputus tali
turun temurunnya itu ya Mbak ya. Jadi anak muda itu tentu justru yang kita ingin gayat gitu. Kebetulan karena saya juga masih muda, jadi mungkin lebih mudah juga untuk berkomunikasi. Tapi itu kan modal untuk masa depan yang untuk jangka waktu yang panjang. Karena tadi bilang masih muda juga, dan di Puro Mangkunegaran kita lihat banyak sekali di sini timnya atau orang-orang terdahulu juga sudah berusia. Dengan munculnya Kanjeng Gusti, perubahan-perubahan yang ada, apakah itu menjadi kesulitan untuk adaptasi dengan orang-orang lama atau seperti apa? Tidak ya Mbak tentunya, karena satu hal orang-orang yang di Mangkunegaran tentu adalah orang-orang yang saya juga kenal dari kecil ya, yang dulu membantu Romo, saat ini membantu saya, dan kemudian saya juga percaya juga karena pengalaman tadi ya Mbak ya, bahwa yang tua pasti punya kelebihannya dan punya kekurangannya masing-masing, yang muda pun juga demikian. Nah ini tinggal bagaimana membentuk sinergi yang tepat supaya yang muda bisa belajar kepada yang tua bisa mengajarkan yang muda, dan yang tua juga bisa belajar hal baru dari yang lebih muda juga. Jadi saya rasa ini sinergi yang menarik sebetulnya, bahwa sinergi intragenerasi ini sesuatu yang penting lah untuk saya. Apalagi ketika kita bicara tentang kebudayaan, tentang sejarah, tentang tradisi, nilai-nilai yang berkembang selama ini. Saya berusia 25 tahun, banyak yang di sini berusia lebih dari 50, 60, 70 tahun dan sudah berada di Mangkunegaran lebih dari usia saya. Tentu ini menjadi sumber yang penting, dan yang penting menemukan sinergi yang tepatnya itu sih. Dan nanti berkolaborasi satu sama lain. Betul. Saya suka waktu Kanjeng Gusti diwawancara ketika awal menjabat menjadi raja. Tantangan terbesar salah satunya adalah belajar bahasa Jawa halus. Sekarang sudah bisa Kanjeng Gusti selama sejak 1 tahun nih sudah berjalan. Ya, itu saya dari kecil ya Mbak, saya tentu dengar Romo dan komunikasi juga dengan bahasa Jawa. Ya, jadi ya walaupun saya berpendidikan di Jakarta, tapi lingkungan keluarga itu tetap ya memang namanya juga Romo kan orang Jawa ya Pak ya, dan ibu juga, jadi ya itu bukan suatu masalah lah menurut saya. Ya. Jadi justru dengan pengalaman itu saya rasa menambah wawasan juga ya Pak. Seperti saya dulu di Jakarta, kebetulan sekolahnya juga berbahasa Inggris sehari-harinya, jadi bahasa Inggrisnya dapat, bahasa Indonesianya juga dapat tentunya, dan juga bahasa Jawanya juga dapat. Tidak dilupakan. Betul. Kanjeng Gusti, kita melihat saat ini Puro Mangkunegaran sendiri memang berkembang sangat pesat. Pembangunan juga ada. Belum lagi kemarin untuk di sosial media itu masif sekali pemberitaannya. Salah satu mungkin yang menarik perhatian adalah peresmian Pracima Twin yang ternyata kalau kita lihat itu memang sudah ada sejak dulu ya Kanjeng Gusti. Betul. Dan ingin dibangkitkan kembali. Betul. Itu menjadi visi seorang Kanjeng Gusti. Betul Mbak, karena saya ingin menerapkan bahwa masa lalu itu bukan hanya untuk dikenang, bukan hanya untuk dilihat ke belakang untuk nostalgia ya. Tapi bagaimana masa lalu itu menjadi modal untuk masa kini dan ke depannya. Nah, Pracima ini adalah perwujudan fisik dari hal tersebut. Bagaimana Pracima itu adalah suatu terobosan yang digagas oleh Eyang Buyut saya dari Mangkunegoro ke-6, bahkan dan kemudian dilanjutkan oleh Mangkunegoro ke-7. Dan itu menjadi suatu hal yang menurut saya luar biasa sekali, bahwa beliau-beliau di era itu bisa membangun sesuatu yang ternyata masih relevan bahkan 100 tahun setelahnya. Bahkan kita untuk membuat Pracima itu kita bahkan menggunakan gambar kerja blueprint yang asli dari zamannya, itu di tahun 1900-an awal. Nah ini kembali lagi, masa lalu ini menjadi modal untuk masa kini dan masa depan, tidak hanya dari segi fisik ya, tapi juga dari sisi intangible-nya. Bagaimana di Pracima itu menjadi suatu ruang budaya untuk kita memperkenalkan kembali kebudayaan dengan cara yang relevan di masa kini. Contohnya kemarin kita ada kegiatan Lokakarya. Lokakarya itu program untuk kerajinan tangan, merangkai bunga dan sebagainya. Kenapa programnya seperti itu? Karena di Pracima itu salah satu ruangnya di sisi ketika masuk di kanan itu yang ada ruangan-ruangan itu dulu adalah ruang sekolah untuk perempuan. Putri-putri. Ya, namanya siswarini. Jadi di situ adalah tempat mengajarkan yang membaca, menulis, dan di antara lainnya juga keterampilan. Nah, jadi sejarah ini kembali lagi menjadi modal untuk kita bisa memperkenalkan kembali ke masyarakat dengan lebih luas, dengan narasi, dengan modal
dari 100 tahun lalu itu tadi bahkan, dan itu kita hidupkan kembali dengan cara yang kekinian. Karena tentu kan kebudayaan kita juga ada dari sisi kemasannya terutama ya, banyak yang harus kita adaptasi supaya bisa tersampaikan pesannya kepada masyarakat. Asal rootsnya kita jaga. Betul. Apakah ini mimpi memang Kanjeng Gusti sebelum menjadi raja, atau ini memang ada bisa dibilang mungkin amanah dari romo sebelumnya, atau seperti apa? Mimpi-mimpi ini untuk mengembalikan lagi sejarah itu. Saya hanya meneruskan aja sih Mbak sebetulnya. Karena bagaimana saya tentu di sini kan tidak terlepas dari usaha dan jerih payah dari para leluhur, dari romo. Itu kan ya bagaimana tentu Mangkunegaran bisa terus berlanjut eksistensinya, perkembangannya tidak terlepas dari semangat dan prinsip-prinsip nilai-nilai yang diturun-temurunkan oleh para leluhur dan romo gitu. Jadi saya rasa tentu yang saya lakukan sekarang adalah menjalankan amanah dan semangat yang harapannya tentu bisa terus seterusnya ya. Betul. Sebagai raja muda, tidak menutup kemungkinan meskipun di lingkungan Kanjeng Gusti ini pasti sangat solid sekali, tapi apakah ada tantangan yang Kanjeng Gusti rasakan selama 1 tahun menjalani atau menjabat sebagai raja? Tantangan saya rasa tantangannya adalah ini bukan tantangan, tapi ini sebenarnya hal yang baik ya. Tapi kan kita banyak sekali ide, banyak sekali gagasan-gagasan yang ingin kita coba, tapi tentu kan namanya waktu ya. Waktu itu kan juga terbatas. Jadi sebetulnya masih banyak sekali yang ingin kita lakukan, tapi karena kesibukan yang ada, karena keperluan dan tanggung jawab yang ada, mungkin ada beberapa hal yang belum terselesaikan. Tapi tentu salah satu contoh pembangunan area museum baru, pengembangan perpustakaan itu yang selama 1 tahun saya belum terlalu progres ya. Tapi tahun ini itu yang saya utamakan sih Mbak itu. Jadi kita ingin ada museum di area Mangkunegaran yang sifatnya lebih visual, lebih menceritakan kehidupan dan nilai-nilai yang ada di Mangkunegaran. Perpustakaan tentu kita harus modernisasi dengan digitalisasi dan dengan teknologi yang ada saat ini. Dan bagaimana Mangkunegaran itu bisa menjadi suatu pusat kebudayaan dan juga keilmuan untuk orang bisa belajar, masyarakat bisa belajar, baik itu mahasiswa maupun masyarakat umum ya, bisa belajar, bisa berkarya dan bisa menghidupi, bisa menjadi bagian dari kebudayaan di Mangkunegaran. Bahkan tidak menutup kemungkinan nanti akan ada sekolah-sekolah dari luar negeri yang akan menjadi percontohan di sini, atau itu sudah menjadi rencana ke depannya? Itu sudah kita coba lakukan sih sebetulnya. Jadi tahun lalu kita sempat ada program di kita sebutnya waktu itu Misi Kebudayaan Internasional. Jadi dari waktu itu dari sisi penari ya. Jadi penari-penari kita berangkatkan ke luar negeri, ke 3 negara waktu itu, ke Thailand, ke Malaysia dan ke Australia. Dan kita berencana untuk bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi di Thailand, di Bangkok, untuk kita supaya ada hubungan kebudayaan. Bagaimana ketika kolaborasi ini kita bentuk untuk saling mengangkat kebudayaan satu sama lain. Karena memang dulunya sudah ada juga hubungan antara Mangkunegaran dengan kerajaan di Thailand sebetulnya. Ya. Berarti mengembalikan tradisi ya. Betul. Jadi sebenarnya yang dilakukan ya tidak terlalu banyak hal baru, tapi justru hal-hal yang sudah pernah dilakukan, yang sudah pernah dicapai, kita coba hidupkan kembali dengan pengemasan yang baru. Betul sekali. Kanjeng Gusti, melihat Puro Mangkunegaran saat ini, apa yang dalam bayangan Kanjeng Gusti bisa lihat nantinya 10 tahun ke depan mungkin? Harapan-harapan seperti apa yang Kanjeng Gusti ingin wujudkan di Puro Mangkunegaran? Satu hal penting ya, bahwa saya merasa yang kita ingin bangun adalah Mangkunegaran yang bisa menjadi suatu wadah, menjadi suatu wadah kebudayaan. Dalam artian Mangkunegaran itu menjadi suatu jembatan sebagai suatu tempat berkumpul teman diskusi, kolaborator untuk menghidupkan dan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan. Bagaimana ini bisa menjadi tempat seniman bisa berkarya, para seniman bisa berkarya, para akademisi bisa belajar, masyarakat luas bisa juga turut serta dalam kegiatan kebudayaan di Mangkunegaran. Itu yang sebenarnya ingin kita lakukan, karena saya percaya bahwa sebagai salah satu pusat budaya,
tentu kita harus mempunyai dampak ya Mbak ya. Yeah. Dampak dalam hal ini tentu dampak kepada masyarakat luas melalui kebudayaan itu tadi. Karena ya kebudayaan ini kan adalah akar identitas dan bagian dari perjalanan bangsa. Dan ya. Mungkin sedikit kolaborasi yang akhirnya muncul bersama pemerintah, apakah sejauh ini sudah ada dihidupkan kembali atau seperti apa? Dengan pemerintah kerjasamanya sangat positif, dukungan dari pemerintah sangat saya rasa sangat luar biasa. Tentu dengan dukungan di Pracima dan sebagainya, dan program-program sinergi dengan pemerintah kota maupun pemerintah pusat saat ini berjalan dengan sangat-sangat baik, tentu dengan tujuan yang sama untuk bisa terus mempertahankan, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan, dalam hal ini khususnya kebudayaan Jawa yang di Mangkunegaran, Mbak. Jadi bagus sekali, tapi tidak hanya dengan pemerintah, tidak terlepas juga dari perguruan tinggi, dengan para budayawan, dengan para seniman. Bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk menciptakan sesuatu yang baru, itu kan paling penting. Oke. Ya. Biasanya kalau udah menyinggung pemerintah, otomatis pertanyaan akan berujung pada politik nih. Pancingannya gitu ya, Kanjeng Gusti. Sebagai tokoh muda pemerintah di Solo juga kita tahu sosok muda juga yang masih kenceng-kencengnya Oh ya, luar untuk biasa membangun. lah Mas Gibran ya, energinya tinggi sekali, hebat. Sepadan dengan Kanjeng Gusti energinya. Tapi kalau Kanjeng Gusti sendiri apakah mungkin tidak sekarang, nanti ada keinginan kah untuk terjun ke dunia politik atau bagaimana? Ya saat ini sih saya belum ya Mbak ya, saat ini belum. Berarti mungkin akan ada, tapi saat ini belum. Fokus tetap adalah membangun Pura Mangkunegaran. Iya, fokus saya saat ini ya 100% untuk Mangkunegaran, karena saya juga rasa masih banyak sekali hal-hal yang kita perlu perbaiki, hal-hal yang perlu kita kembangkan lebih lanjut, dan ya supaya bisa menjadi Mangkunegaran yang lebih berdampak, Mangkunegaran yang lebih hidup. Dan tapi tawaran udah banyak. Tawaran ada ya? Nanti aja kita bahas lebih lanjut. Oke, Kanjeng Gusti, menarik sekali membahas, tentu kebudayaan adalah yang menjadi akar dari Pura Mangkunegaran sendiri. Lalu ke depannya mungkin kalau kita perhatikan sekarang perkembangan juga mulai ada kursus-kursus yang melibatkan masyarakat. Itu bagaimana Kanjeng Gusti? Ide awalnya memang ingin dibangkitkan lagi untuk mengundang masyarakat atau seperti apa? Sebenarnya karena saya menginginkan agar masyarakat itu bukan hanya melihat ya Mbak ya, bukan hanya sebagai wisatawan yang kita menonton sesuatu, tapi lebih ke bagaimana juga bisa turut serta, bisa menjadi bagian dari kebudayaan itu tadi gitu. Karena kebudayaan kan bukan hanya suatu tontonan gitu ya, tapi itu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari juga. Justru itu pentingnya di situ. Jadi dengan kegiatan itu menjadi sarana untuk transfer knowledge juga, untuk regenerasi, untuk dan untuk belajar ya. Jadi sejauh ini respon juga masif sekali. Sangat baik Mbak ya. Pariwisata bahkan ya. Betul, dan itu jadi bagian dari kegiatan pariwisata berbasis kebudayaan yang kita bangun juga dengan program-program yang ada ya, hal-hal kecil seperti kita buka kelas tari, kelas karawitan, kelas memasak, tadi lokakarya tadi yang saya sempat ceritakan, itu ya hal-hal kecil seperti itu, tapi saya rasa ketika langkah-langkah kecil ini diambil, dampaknya juga akhirnya akan besar, tapi memang membutuhkan waktu dan proses tentunya. Dan menariknya juga efek domino itu akhirnya muncul, UMKM meningkat. Betul. Banyak sekali kalau kita lihat berkolaborasi dengan seni dan tradisi yang terjadi. Kanjeng Gusti, ini mungkin ada satu hal yang menarik jika kita membahas tentang Pura Mangkunegaran. Ini terkait dengan mimpi seorang Kanjeng Gusti yang dulu sempat adalah menghidupkan Mangkunegaran. Selama 1 tahun pemerintahan, apa sudah merasakan hal itu bisa terwujud? Saya rasa cukup positif progres selama 1 tahun ini. Tentu masih banyak yang harus dikoreksi, yang bisa lebih baik lagi ke depannya. Tapi secara keseluruhan cukup positif, dan masyarakat sudah mulai lebih dekat ya, lebih dekat dengan masyarakat. Tentu dengan kegiatan-kegiatan yang kita coba lakukan juga, responnya juga saya rasa secara umum positif, dan harapannya ini bisa menjadi 1 tahun ini menjadi modal ya, yang baik maupun yang buruk. Yang baik menjadi sesuatu yang kita harus pertahankan untuk kedepannya, dan yang buruk menjadi sesuatu pelajaran yang kita harus perbaiki dan koreksi untuk kedepannya. Dan kalau kita lihat kesibukan Kanjeng Gusti juga di sisi lain, selain fokus terhadap Pura Mangkunegaran juga adalah komisaris dari PT KAI. Betul.
Ini perkembangan seperti apa Kanjeng Gusti lihat? Karena memang banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Betul. Khususnya salah satu yang Kanjeng Gusti harapkan adalah bagaimana masyarakat milenial dan juga Gen Z ini lebih dekat dengan kereta api ya. Betul. Mau menggunakan kereta api. Ya. Sejauh ini evaluasinya seperti apa Kanjeng Gusti? Sejauh ini saya rasa PT KAI ini banyak sekali terobosan-terobosan baru ya Mbak. Jadi tentu saat ini kan ketika kita bicara kegiatan usaha bisnis perkereta apian itu kan standarnya saat ini kan ekspektasinya jauh lebih tinggi ya, bukan hanya konvensional bagaimana secara logistik dan secara teknis, tapi kan bagaimana bisnis perkereta apian ini justru bisa ditarik lebih jauh lagi sekarang dengan tentu salah satu yang kita lakukan di KAI saat ini transformasi digital ya, tentunya dengan menginkorporasikan teknologi di kegiatan perkereta apian itu tadi dengan memaksimalkan aplikasi, memaksimalkan fasilitas-fasilitas melalui teknologi. Itu saya rasa perkembangan yang sudah dilakukan saat ini dengan sangat baik dari sisi itu, dan tentu kedua salah satu yang akan terus ditingkatkan bagaimana transportasi ini juga menjadi salah satu faktor penunjang untuk kegiatan pariwisata dan berujung ke kegiatan ekonomi tentunya ya. Karena kan pariwisata itu kan satu ekosistem yang salah satunya tentu akomodasi, program, destinasi, tapi yang salah satunya juga adalah transportasi kan sebagai akses gitu. Nah ini menurut saya potensinya juga sangat baik, dan program yang sudah direncanakan dari direksi juga sangat positif untuk bisa menjadi penunjang juga yang kuat di sektor pariwisata di Indonesia, dan harapannya tidak hanya baik untuk kereta api ya, untuk kereta api Indonesia, tapi akan baik juga untuk peningkatan ekonomi di daerah-daerah yang tentu juga mempunyai program-program pariwisata yang kuat gitu Mbak. Karena kita tahu juga Solo masuk dalam program peningkatan pariwisata Joglo Semar. Joglo Semar, betul ya, sekali. Dan betul. itu juga ditunjang dengan tadi satu hal tersebut adalah transportasi. Transportasi, betul. Obrolan yang menarik sekali, sebenarnya ingin membahas lebih banyak bersama Kanjeng Gusti, tapi mungkin kita ke pertanyaan-pertanyaan cepat saja. Boleh, yang menjadi impian kaum Hawa untuk mengetahui dari sosok Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro X. Ya. Saya punya pertanyaan yang nanti Kanjeng Gusti tinggal jawab saja yang terlintas. Harus cepat juga jawabnya. Oke. Seperti menyelesaikan berbagai program, kita harus cepat-cepat. Oke, apa yang akan dilakukan seorang Kanjeng Gusti jika sedang bosan? Jika sedang bosan, saya suka nonton film. Nonton. Ya. Berarti nyambung dengan pertanyaan selanjutnya, film terakhir yang ditonton? Film terakhir ya. Wah. Terakhir saya nonton di bioskop terakhir, Creed. Iya. Oh, Creed. Karena saya suka series itu, Rocky, terus Creed. Iya. Oke, berarti genre film favorit seorang Kanjeng Gusti adalah? Genre saya nggak ada ya sebetulnya. Kalau sutradara favorit mungkin ada. Saya suka sekali film-filmnya Christopher Nolan, Mbak. Oke. Iya. Berarti kaum Hawa sudah tahu ya film favoritnya karya-karya siapa. Oke. Iya. Selain WhatsApp, saya yakin pasti WhatsApp-nya ramai sekali dengan pekerjaan tentu saja Kanjeng Gusti. Betul. Apa aplikasi di handphone yang paling sering dibuka? Selain WhatsApp ya. Selain WhatsApp. Saya mungkin Twitter ya Mbak ya. Oh, Twitter. Tapi Twitter saya memang bukan untuk saya gunakan untuk pribadi. Untuk pribadi aja maksudnya, lah, untuk publik ya. Tapi saya lebih untuk pribadi aja. Terutama untuk baca berita bola ya Mbak ya. Jadi saya kira untuk mengetahui yang happening loh. Karena Twitter paling cepat biasanya Kanjeng Gusti ya. Betul. Misalnya ada event apa di Pura Mangkunegaran paling cepat trendingnya di Twitter. Oke. Seandainya Kanjeng Gusti tadi kan menyukai Coldplay. Kali ini bergabung di sebuah grup band, kira-kira posisi apa yang akan Kanjeng Gusti ambil? Nah sayangnya saya nggak bisa main musik tuh. Oke. Berarti vokalis aja. Nyanyi pun juga. Saya rasa lebih baik nggak usah ya Mbak ya. Nggak usah, menikmati saja ya. Saya menikmati aja. Oke, tapi suaranya enak. Jadi untuk telepon enak juga kan. Mungkin bisa dilatih vokalnya nanti ya. Kanjeng Gusti, seandainya Kanjeng Gusti saat ini bukanlah Kanjeng Gusti, berarti tidak menjadi raja. Kira-kira bayangan Kanjeng Gusti menjadi apa? Mungkin saya masih lawyering mungkin Mbak. Lawyer, bukan diplomat? Mungkin belum ya. Mungkin dan belum. S2 sih. Iya. Oke. Dan lagi S2. Berarti kalau melanjutkan S2 dengan pilihan Amerika dan Belanda, kira-kira yang waktu itu dipilih apa? Saya waktu itu memutuskan untuk melanjutkan. Belanda. Iya, itu cita-cita dari kecil, dan dulu juga yang Mangkunegoro 7 juga beliau dulu sekolah di Belanda, jadi meneruskan legasinya ya Mbak. Oke, kembali membuat tradisi. Oke, Kanjeng Gusti, sunset atau sunrise? Sunrise. Olahraga favorit? Tenis. Oke.
dan satu kata yang mungkin menggambarkan Pura Mangkunegara. Satu Jika bisa kata. digambarkan satu kata saja. Ya kebudayaan ya Mbak ya mungkin. Kebudayaan. Iya, Kebudayaan. Baik. Itulah obrolan yang menarik Kanjeng Gusti, terima kasih. Terima kasih. Jawaban Terima yang kasih. luar biasa juga dan sangat menyenangkan berbicara langsung dengan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro 10. Jadi Sobat Antara, jika penasaran tentang bagaimana Pura Mangkunegaran, tentu saja bisa akses di sosial medianya, mengikuti bagaimana kegiatan Kanjeng Gusti juga di sosial media ya, yang sibuk sekali dan sangat padat. Tapi jangan lupa untuk langsung berkunjung kalau ke Solo, ini wajib ke Pura Mangkunegaran. Mungkin itu yang bisa kita berikan di obrolan kali ini. Semoga obrolannya memberikan inspirasi baru untuk kita semua dan sampai jumpa di episode lainnya. Bye!